setiap karya terbesar yang sudah Kau curahkan atas setiap kehidupan kami, Tuhan. Dan kami tahu bahwa kami tidak akan pernah bisa hidup sampai dengan hari ini kalau Engkau tidak pernah melakukannya itu semua di atas kayu salib. Dan kami tahu betapa besarnya pengorbanan-Mu atas setiap kami, sehingga setiap kami boleh diselamatkan, setiap kami boleh menjadi hidup. Itu semua karena karya dan anugerah-Mu saja, Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih buat pengorbanan-Mu. Terima kasih buat darah-Mu yang kudus itu, yang boleh tercurah atas setiap kami. Dan kami percaya itu tidak akan pernah menjadi sia-sia. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, Tuhan. Biar firman-Mu ini boleh menjadi rema atas setiap kami. Biar firman-Mu ini boleh bertumbuh dalam hati kami. Biar apa yang hamba-Mu ucapkan ini hanya keluar, hanya terpikirkan daripada Engkau sendiri saja. Hamba-Mu tidak izinkan ada kuasa apapun juga selain daripada Engkau sendiri boleh menguasai kami di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Sebelum itu beri salam ke kanan kiri, bilang Engkau luar biasa hari ini. Engkau luar biasa. Engkau luar biasa bagi Tuhan. Haleluya. Kurang semangat. Haleluya. Ya gitu dong. Itu baru namanya orang Kristen. Itu baru namanya yang dibilang umat pemenang. Karena Dia udah menebus setiap kita. Dia udah menyelamatkan setiap kita. Amin. Sebelum saya membagikan firman Tuhan di tempat ini, ada pepatah bilang tak kenal maka tak sayang gitu ya. Nama saya Revano Santosa. Saya datang di tempat ini bersama dengan teman-teman dari Undivided Worship. Ucap syukur, terima kasih untuk Pastor Sam dan istri yang boleh mengundang kami di tempat ini. Kami sungguh satu kesempatan yang luar biasa untuk setiap kami, untuk Undivided boleh melayani di tempat ini. Dan kami percaya bahwa ini semua adalah bagian dari rencana dan kehendak yang sempurna. Amin. Saya sebenarnya udah pernah kesini, saudara. Sekitar tadi dihitung-hitung kurang lebih 15 tahun yang lalu. Waktu itu saya masih imut-imut. Saya masih, kalau orang bilang masih unyu-unyu mungkin. Ketawain. 15 tahun yang lalu saya berdiri di tempat ini di ibadah youth pada saat itu. Karena saya masih muda. Tapi nggak nyangka ya. Tadi baru hitung-hitung ternyata saya udah tua juga. Saya kalau lihat Pastor Semi, saya ingatnya durian sama nasi campur. Soalnya dulu saya sempat sekolah Alkitab bersama di Singapura dengan beliau di City Harvest tahun 2005. Itu sekolah Alkitab yang penuh kasih karunia sih menurut saya. Karena sejujurnya saya sama Pastor Sam gak benar-benar sekolah kayaknya. Serius saudara, gak benar-benar sekolah rasanya. Soalnya kenapa? Karena apa yang diajarin kadang-kadang kita nggak ngerti. Karena bahasanya Inggris, saudara.
Nah, waktu itu Inggris kita belum begitu bagus. Jadi boro-boro mau belajar. Ngomong aja nggak bisa. Tapi makanya itu saya bilang semua penuh dengan kasih karunia. Saya ingat banget waktu ujian, saya pernah diskus sama Pastor Sam, sama beberapa pastor yang lain. Ini gimana ya caranya? Kalau nggak bisa, udah kita hitung kancing aja. Hitung kancing. Dan itu kejadian tuh. Hitung kancing, tapi kancingnya ada Tuhan Yesus. Terbukti. Bro, lulus kan ya? Lulus. Lolos katanya. Karena saya ingat, hampir aja saya nggak wisuda karena Pastor Sam. Kita semua udah siap-siap mau wisuda, udah pakai jas, udah siap-siap. Dia masih ujian susulan. Tapi semua karena anugerah Tuhan, semua karena kasih karunia-Nya, kita lulus. Nilainya juga nggak jelek, saudara. Nilainya oke lah, gitu. Ya puji Tuhan lah. Maka itu saya ingatnya itu satu pengalaman yang tak terlupakan. Kenapa saya tadi bilang ingatnya durian sama nasi campur? Soalnya setiap kali ketemu dia, pasti, bro, kita mau makan apa? Nasi campur yang di mana nih? Makan nasi campur. Kalau lagi liburan, kita makan durian. Dan percayalah, tidak ada durian yang pernah saya makan yang seenak waktu makan bersama dengan dia. Waktu di Singapura. Kenapa? Karena saya dibayar. Gratis, maka itu enak. Jadi ya semoga pengalaman itu terulang kembali ya Pak ya. Amin, amin. Oke, hari ini saya akan share tentang judul khotbah saya, kuasa salib mengubah hidup. Slide-nya ada. Oke, kuasa salib mengubah hidup. Saudara, kalau kita bicara tentang salib, itu kadang-kadang itu udah menjadi satu hal yang biasa. Kita setiap tahun kita memperingati yang namanya Jumat Agung atau Good Friday. Nah, itu hanya menjadi satu perayaan yang untuk orang Kristen itu perayaan yang biasa-biasa aja, saudara. Dan itu kadang-kadang salib itu buat orang Kristen itu hanya menjadi satu legenda. Kenapa saya bilang menjadi satu legenda? Karena banyak dari setiap kita yang sudah Kristen, kadang-kadang dari lahir kita sudah Kristen. Kemudian waktu kecil kita sekolah minggu kita udah diajarin tentang salib. Apa itu salib? Siapa yang ada di kayu salib? Dan apa yang dikerjakan Yesus di atas kayu salib? Kemudian terus itu ada dan salib menjadi lambang orang Kristen. Nah, salib kadang-kadang tadi saya bilang menjadi legenda. Kenapa? Karena itu hanya menjadi sebuah cerita yang kita nggak ngerti kadang-kadang makna sebenarnya di balik salib itu sendiri. Apa yang terjadi sebenarnya di balik salib itu sendiri, dan apa yang dikerjakan Yesus di balik salib itu. Bahwa di balik salib itu sebenarnya ada satu kuasa terbesar yang pernah Yesus berikan untuk setiap kita. Amin. Saya nggak bicara tentang salibnya, kemudian salibnya dijadikan satu jimat atau apa, enggak. Tapi saya lebih bicara lewat peristiwa salib, apa yang dilakukan Yesus itu yang menjadi berharga untuk setiap kita. Nah, kadang-kadang kita lupakan hal itu. Kadang-kadang salib dijadiin perhiasan, saudara. Gak apa-apa juga. Mau jadiin kalung, mau jadiin anting-anting, kalungnya mau segede gaban, gak apa-apa juga. Tapi apakah kita mengerti makna dan kuasa di balik itu semua? Padahal ketika kita mengerti makna dan kuasa salib itu sendiri, kita mengerti apa yang dikerjakan Yesus, maka
itu akan mengubah hidup kita. Kadang-kadang fokus kita itu sebagai manusia cuma gimana hidup untuk menjadi lebih baik, gimana hidup untuk menjadi lebih kaya, gimana hidup untuk bisa menjadi lebih diberkati. Itu fokus kita. Kemudian kita mencari banyak hal untuk kita bisa mencapai ke sana. Kita mencari banyak hal, kita mencari berbagai macam pola, kita mencari berbagai macam pelajaran untuk kita bisa mencapai apa yang namanya keberhasilan. Karena keberhasilan atau kesuksesan itu akan mengubah hidup kita. Ceritanya seperti itu. Padahal, saudara, itu semua sudah diberikan oleh Yesus kepada setiap kita lewat karyanya yang terbesar di atas kayu salib. Amin. Kalau saudara bilang misalnya, Pak, berkat terbesar buat saya adalah ketika saya disembuhkan. Ada yang bilang bahwa, Pak, berkat terbesar buat saya adalah ketika saya bisa diberkati, maka saya akan memberkati. Banyak yang bilang seperti itu, saudara. Tapi tidakkah kau tahu bahwa berkat terbesar dan mujizat terbesar itu sebenarnya sudah diberikan Yesus 2000 tahun yang lalu di atas kayu salib untuk setiap saudara dan saya. Amin. Dia memberikan keselamatan buat setiap kita. Keselamatan itu lebih penting dan jauh lebih penting daripada semua berkat yang pernah saudara pikirkan sebelumnya. Saudara bilang, Pak, berkat adalah ketika kesembuhan. Saudara, saya mau kasih tahu, sebenarnya kita semua ini udah mati. Kita ini udah mati. Tapi lewat karya salib, Dia membuat kita semua menjadi hidup. Amin. Nah, hari ini untuk kita mengetahui ini lebih lanjut, kenapa sih Yesus harus mati di atas kayu salib? Kenapa sih kita semua ini ditebus? Terus tujuannya apa sih? Dan supaya kita bisa mengerti seberapa besar sih kuasa salib itu. Untuk kita belajar bersama-sama. Roma 3 23-24. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Yesus Kristus. Dikatakan berbuat dosa. Semua orang telah berbuat dosa. Karena berbuat dosa, maka semua orang kehilangan kemuliaan Allah. Dan cuma satu cara untuk mengembalikan itu semua, mengembalikan kemuliaan itu, yaitu lewat penebusan dalam Kristus Yesus. Saudara, kita sebagai manusia, kita harus menyadari bahwa kita semua adalah orang berdosa. Banyak orang bilang bahwa dosaku cuma sedikit. Mau sedikit mau banyak, kita tetap orang berdosa. Kita harus setiap hari, setiap langkah kita harus menyadari bahwa kita adalah orang berdosa. Dan dosa adalah sumber dari semua permasalahan hidup kita. Jadi kalau saudara punya masalah hari ini, mungkin saudara sakit, mungkin saudara merasa belum mendapat berkat yang lebih, atau mungkin saudara, susah banget cari pekerjaan, saudara belum mendapatkan pekerjaan, atau punya permasalahan apapun juga dalam hidup saudara, itu wajar saudara terjadi. Kenapa? Karena kita semua itu orang berdosa. Kita semua masih berdosa sampai hari ini. Nah, kita harus menyadari itu.
Penyakit paling menyeramkan di dunia ini bukan penyakit-penyakit yang sering kita jumpai, mau itu kanker, mau itu COVID, mau itu apapun juga. Penyakit yang paling menyeramkan, yang membuat kerusakan dalam hidup kita, yang membuat kerusakan dalam hati kita, itu namanya penyakit apa? Dosa. Maka itu di dalam 1 Petrus 2 ayat 24 dibilang, Yesus sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Roma 3 ayat 9 sampai 10. Jadi bagaimana? Adakah kita mempunyai kelebihan daripada orang lain? Sama sekali tidak. Sebab di atas telah kita tuduh baik orang Yahudi maupun orang Yunani bahwa mereka semua ada di bawah kuasa dosa. Seperti ada tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Perikop di atasnya kalau saudara baca, judulnya adalah semua manusia adalah orang berdosa. Banyak pengajaran, banyak gereja yang mengajarkan bahwa pendosa itu cuma sebagian. Leadernya atau pastornya itu dosanya lebih sedikit atau mungkin paling kudus. Padahal firman Tuhan jelas berkata bahwa kita semua adalah orang berdosa. Kita semua adalah pendosa. Baik saya yang berdiri di tempat ini, maupun tadi teman-teman saya menyanyikan pujian, main musik, maupun para pastor yang ada di tempat ini, ataupun kita semua para jemaat Tuhan di tempat ini, kedudukan kita sama. Kedudukan kita sama, gak ada bedanya. Kedudukan kita sama. Kita adalah pendosa. Kita adalah orang berdosa. Dan ketika kita berdosa, upahnya adalah maut dan kematian. Ketika kita merasa ini saat ini bahwa gua lebih kudus daripada lu, gua lebih benar daripada lu, gua lebih dikit dosanya daripada lu, pada saat itu juga sebenarnya kau sudah berdosa. Kenapa? Karena sebenarnya engkau gak lebih benar daripada yang lain, engkau gak lebih kudus daripada yang lain, engkau gak lebih berdosa daripada yang lain. Sehingga waktu engkau bilang bahwa aku lebih benar daripada yang lain, saat itu juga engkau lagi berdosa. Engkau lagi membohongi dirimu dan lagi membohongi Tuhan bahwa engkau lebih benar daripada yang lain. Kita semua gak ada yang benar, saudara. Yang benar cuma satu, Kristus. Yang benar cuma satu, Yesus. Amin. Semua dari kita adalah sama. Semua kita tidak ada yang benar. Semua kita di bawah kuasa dosa. Kita semua sakit, cacat, dan tidak berharga. Banyak yang bilang gini, engkau berharga, engkau diberkati, ayo move on, engkau tuh berharga di mata Tuhan. Saudara, sebenarnya, dengarkan saya, sebenarnya kita ini adalah manusia sampah. Kita ini adalah manusia yang paling tidak berharga. Kita adalah manusia yang harusnya sudah dibuang karena dosa. Kita sebenarnya manusia yang sudah tidak diperhitungkan. Kita sebenarnya manusia yang sudah gak bisa dibilang kita ini berharga. Tapi Yesus datang. Dia mati di atas kayu salib untuk kita.
sehingga membuat kita yang tidak berharga ini Dia buat menjadi berharga. Karena apa yang Dia lakukan di atas kayu salib. Bukan karena kita berharga, saudara, tapi karena Yesus yang membuat kita menjadi berharga. Jangan kebalik. Jangan pernah kau sombong bahwa bilang bahwa aku berharga. Itu akan membuat kau merasa pede, yakin tanpa Yesus kau bisa lakukan semuanya. Padahal yang membuat kau berharga itu sebenarnya Yesus. Kalau kita nggak ada apa-apanya. Bahkan firman Tuhan bilang bahwa kebenaran yang kita lakukan itu seperti kain kotor. Saudara tahu bahasa asli dari kain kotor itu menggambarkan apa? Menggambarkan seperti pembalut wanita yang sudah kotor. Semakin kita merasa berbuat kebenaran, firman Tuhan bilang kebenaranmu seperti kain kotor. Kebenaranmu itu seperti pembalut wanita yang sudah terpakai. Sebegitu kotornya kita. Tapi Dia, Sang Pencipta kita, mau datang ke ciptaannya sebagai manusia untuk menebus setiap dosa-dosa kita. Amin. Ketika manusia jatuh, Dia datang untuk menebus kita. Ketika malaikat jatuh, Dia buang. Tapi kita, Dia datang untuk menebus setiap kita. So, jangan ada yang merasa bahwa kita lebih daripada yang lain. Kita sama aja. Cuman beda fungsi aja kadang-kadang. Saya fungsinya membagikan firman di tempat ini, saudara fungsinya mungkin apa yang lain, tapi kita semua sama. Kita semua sakit, cacat, dan tidak berharga. Amin. Karena kita adalah semua pendosa. Nah, kalau kita mau belajar lebih lagi tentang apa yang namanya dosa, kita mesti mengerti sejarah atau asal-usul dosa manusia itu sendiri. Saya kutip dari Kejadian 3 ayat 1 sampai 24. Saya nggak akan bacakan ini karena saya rasa kita semua udah tahu semua tentang Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Nah, saya pengen bagikan Kejadian 2 ayat 17 dulu. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau apa? Mati. Jadi ketika pohon itu dimakan, pasti engkau mati. Kejadian 3 ayat 6b. Singkat cerita, lalu ia, manusia itu, Hawa, mengambil dari buahnya dan dimakannya, dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Ayat 23. Lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Inilah awal mula kejatuhan manusia. Sebelumnya manusia itu kudus. Sebelumnya manusia itu penuh dengan kemuliaan Allah. Sebelumnya manusia itu bisa berkomunikasi face to face dengan Allah. Sebelumnya manusia itu terkonek penuh dengan Allah. Tapi iblis pada saat itu dia membuat tipu daya terhadap setiap manusia. Dan apa yang dilakukan iblis sampai dengan hari ini itu tetap sama, saudara. Dia selalu melakukan tipu daya untuk setiap kita manusia. Percayalah,
Dia tidak akan pernah bisa membuat kita mati. Dia hanya membuat tipu daya. Dia hanya menipu setiap kita. Nah, Hawa pada hari itu dia juga tertipu oleh iblis, sehingga dia makan buah itu bersama Adam. Dan saat itu dibilang Tuhan Allah mengusir mereka dari Taman Eden. Semenjak itu hubungan manusia dengan Tuhan itu terputus. Ketika hubungan manusia dengan Tuhan yang tadinya terkonek menjadi disconnect atau terputus, itulah semua sumber permasalahan dalam hidup manusia dimulai dan terjadi. Nah, kita mesti tahu tentang hal ini. Akibat dosa kita menjadi mati rohani. Kenapa saya bilang mati rohani? Ingat tadi bilang ketika engkau memakan buahnya, engkau akan mati. Kenyataannya Adam dan Hawa mati nggak? Habis makan buah, mati nggak? Enggak. Karena makna kematian di situ sebenarnya kematian rohani. Apa itu kematian rohani? Kematian rohani adalah ketika disconnect itu tadi dengan Tuhan. Ketika hidup yang tadinya dikuasai oleh Allah dan Allah keluar dari situ. Terputus hubungan kita dengan Tuhan, kehilangan kemuliaan Allah dan menuju maut. Ketika kita berdosa, upah dosa adalah maut. Dan secara otomatis ketika manusia jatuh dalam dosa, maka tujuan akhirnya adalah maut. Tujuan akhirnya adalah maut. Bilang kanan kirimu, tujuan akhirnya adalah maut. Charles Spurgeon pernah bilang gini, sin cannot be removed by our tears or by our deed. Dosa tidak dapat dihapuskan dengan air mata atau dengan apa? Perbuatan kita. Saudara, ketika manusia jatuh dalam dosa, saudara mau merenungi dosamu seperti apapun juga, saudara mau mengekspresikan dengan tangisan, atau saudara mau berguling-guling atau apapun juga, itu tidak akan pernah bisa menyelamatkan engkau dan menghapuskan dosamu. Saudara mau menghapuskan dosa lewat apa? Saudara mau mungkin ibadah 24 jam sehari, itu juga tidak akan pernah bisa menghapuskan dosamu. Saudara mau melakukan semua perbuatan yang menurut saudara baik, itu juga tidak akan pernah bisa menghapuskan dosa. Dulu waktu saya sekolah minggu, saudara, semoga tidak terjadi lagi di sekolah minggu saat ini. Dulu waktu sekolah minggu saya pernah diajarin gini, kita semua harus berbuat baik. Terus ada gambar timbangan, ini perbuatan baik dan ini perbuatan jahat yang saya lakukan. Nah, nanti ditimbang. Kalau perbuatan baiknya lebih banyak, kamu masuk surga. Tapi kalau perbuatan tidak baik atau perbuatan jahatnya lebih banyak, kamu masuk neraka. Dulu waktu sekolah minggu saya diajari seperti itu. Dan itu benar-benar nempel di dalam otak saya. Sehingga saya berpikiran, saya harus berbuat baik supaya saya bisa masuk surga. Tapi kenyataannya saudara, firman Tuhan bilang bahwa keselamatan itu didapat bukan karena perbuatan baik yang kita lakukan. Titus 3 ayat 12 bilang gitu. Perbuatan baik bukan karena keselamatan itu datangnya bukan karena perbuatan baik yang kita lakukan, tapi karena anugerahnya.
Di Titus 3 ayat berapa saya lupa kalau nggak salah ya. Jadi sia-sia kita berbuat baik kalau kita hanya mau untuk menerima yang namanya keselamatan. Kita diselamatkan bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan. Titus 3 ayat 5. Bukan hasil pekerjaanmu. Efesus 2 ayat 9. Tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Roma 3 ayat 10. So, kita butuh apa yang namanya juru selamat yang sanggup mengatasi setiap dosa kita agar kita menjadi apa? Hidup. Kita butuh juru selamat yang sanggup mengatasi setiap dosa kita agar kita menjadi hidup. Amin. Waktu dulu, waktu zaman sebelum Kristus datang, sebelum Kristus menebus kita di atas kayu salib, setiap orang yang berdosa itu ditebus lewat korban tebusan. Benar gak? Setiap orang yang merasa bersalah, merasa berdosa, merasa gak benar, dia harus bawa domba. Membawa domba yang tak bercacat, membawa domba yang sempurna, terus dipersembahkan kepada imam. Kemudian domba itu disembelih, darahnya dipersembahkan di tabernakel, dan seketika itu juga dosanya diampuni. Tapi setelah itu ya kita dosa lagi, kita mempersembahkan domba lagi, dombanya disembelih lagi, darahnya dikorbankan lagi. Besoknya kita bikin dosa lagi. Karena setiap manusia itu gak akan pernah bisa dari apa yang namanya dosa. Kalau mereka berhasil melakukan itu semua, dan mereka berhasil tidak berdosa, maka Kristus gak datang. That's why alasannya kenapa Yesus datang. Karena tidak ada satu manusia pun juga yang bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Tidak ada satu manusia pun juga yang bisa menjadi penyelamat buat kita semua. Nah, saya mau ngomong siapa? Mau ngomong Daud, mau ngomong Musa, mau ngomong Harun, mau ngomong Nabi Yesaya, mau ngomong Elisa, mau ngomong nabi-nabi besar, nabi-nabi kecil, siapapun juga, sebenarnya mereka gagal. Keberhasilan mereka itu ketika kasih karunia Allah turun atas setiap mereka. Ketika kasih karunia itu tidak turun, mereka gagal. Daud yang dibilang yang dikasihi, dia jatuh dalam dosa. Abraham yang dibilang bapa orang beriman, sebenarnya saya bilang dia manusia yang paling tidak beriman, karena ketakutan dia mempersembahkan istrinya kasih ke orang lain. Semua gagal. That's why Kristus, Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan kita semua orang berdosa ini, untuk boleh memperoleh keselamatan itu dan kekal lamanya. Amin. Amin. Matius 27 ayat 46. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli Eli lama sabachthani, artinya Allahku Allahku mengapa engkau meninggalkan aku. Ini sebenarnya nubuatan yang tergenapi dalam Mazmur 22 ayat 2. Allahku Allahku mengapa engkau meninggalkan aku. Aku berseru tetapi engkau tetap jauh dan tak menolong aku. Saudara,
inilah sebenarnya masa-masa terberat Yesus ketika dia mengalami penebusan untuk menebus kita di atas kayu salib. Ini adalah masa-masa terberatnya. Kenapa? Karena saat itu dia ditinggalkan oleh Bapaknya. Hubungannya yang tadinya connect jadi disconnect, terputus. Saya membayangkan kalau anak kita hubungannya tiba-tiba terputus dengan kita, sakitnya kayak apa? Itu baru anak kita. Gimana Yesus dengan Bapaknya? Sebenarnya kesakitan Yesus itu bukan ketika dia dicambuk. Kesakitan Yesus bukan ketika dia disesat. Kesakitan Yesus bukan ketika dia dipaku di atas kayu salib. Kesakitan Yesus itu ketika dia ditinggalkan oleh Bapaknya. Kenapa dia harus ditinggalkan oleh Bapaknya? Karena dia yang tidak berdosa, dia yang tidak bercacat celah, itu menjadi korban buat setiap kita. Karena kita, dia dibuat menjadi dosa. Dan ketika dosa menimpa atas dia, maka secara tidak langsung dia harus terputus hubungannya dengan Bapa. Tujuannya supaya apa? Tujuannya supaya kita menjadi terkonek kembali dengan Bapa. Amin. Amin. Yohanes 19 ayat 30. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Coba katakan, sudah selesai. Sudah selesai, atau dalam bahasa Inggris dikatakan it is finished, atau dalam bahasa Yunani tetelestai. Kata Yunani tetelestai berasal dari kata kerja teleo. Teleo artinya selesai atau menyelesaikan, digenapi atau menggenapi, membayar atau membayar sampai lunas atau melunasi, mencapai tujuan akhir, sempurna dan menyempurnakan. Tetelestai itu seperti ini, saudara. Ketika saudara beli mobil, terus kredit misalnya, nah waktu saudara bisa melunasi cicilan saudara itu, invoice-nya lunas, maka saudara akan bilang tetelestai. Waktu seperti gini juga, waktu seorang mahakarya mengerjakan satu pekerjaan artistik, misalnya melukis, kemudian lukisannya itu sudah selesai dengan sempurna, maka dia akan bilang tetelestai, sudah selesai dengan sempurna. Yesus bilang it is finished, tetelestai. Dia sudah menyelesaikan semuanya. Dia sudah menyelesaikan semua korban tebusan itu dengan sempurna untuk setiap kita. Gak perlu ditambah-tambahin dan jangan juga dikurang-kurangin, saudara. Seringkali kita sebagai hamba-hamba Tuhan, jujur, seringkali nambah-nambahin, saudara. Apa yang sudah diselesaikan Yesus di atas kayu salib untuk menebus setiap kita, umatnya atas dosa, itu sudah selesai dan gak perlu tambah-tambahin. Tugas kita just believe, cuma percaya aja atas semua yang dilakukan Kristus. Cuma percaya aja atas setiap apa yang dijalani oleh Yesus. Just itu aja, saudara, hanya itu. Dia berkata it is finished, jangan ditambah-tambahin. Nanti pas lagi COVID bilangnya, kalau saudara mau selamat, doa 24 jam.
saudara pasti akan selamat. Atau ada lagi, kalau saudara mau selamat, baca Mazmur, deklarasikan terus. Atau ada yang bilang lagi, kalau saudara mau selamat, apa lagi? Banyak, doa syafaat lah, atau apa. Saudara, saya mau kasih tahu, untuk saudara bisa menjadi selamat, percaya saja. Amin. Itu yang diminta sama Tuhan. Percaya saja bahwa Dia sudah menyelesaikan semuanya buat kita. Cuma itu, gak ada yang lain. Ada foto Mona Lisa, coba tampilin. Nah, tuh Mona Lisa yang sini, ini Mona Lisa yang asli, saudara. Saya sengaja bikinnya rada ke atas, soalnya fotonya cuma ada itu. Jadi ini yang asli, yang original. Terus saya berpikiran, wah, lagi COVID nih, kayaknya kan dibilang kalau COVID harus pakai masker ya. Kalau mau selamat harus pakai masker, gitu kan. Kalau mau nggak ketularan harus pakai masker. Jadi karyanya buat tambahin deh, Mona Lisa-nya kasih masker. Itu yang kanan pakai masker. Saudara, saya mau kasih tahu, ketika saya tambahkan masker di Mona Lisa, karena saya berpikiran itu yang baik menurut saya tambah-tambahin, ini udah bukan karya terbesar lagi. Ini udah bukan mahakarya lagi. Yang ada saya ngerusak karya yang sebenarnya besar ini, saudara. Begitu juga Yesus, Dia udah menyelesaikan semuanya. Dia bilang it is finished, sudah selesai dengan sempurna, gak perlu ditambah-tambahin lagi, gak perlu dikurang-kurangin lagi. So, kita terutama hamba Tuhan, jangan pernah nambah-nambahin dan kurang-kurangin. Tuhan udah menyelesaikan. Amin. Kata tetelestai adalah bentuk perfect tense, menggambarkan sebuah tindakan yang diselesaikan di masa lampau, tapi efeknya terus berlanjut sampai di masa sekarang dan sampai masa mendatang. Kalau saudara tahu perfect tense, kalau saudara belajar bahasa, ini adalah satu yang berlaku di masa lalu dan tetap berlaku saat ini dan berlaku terus sampai masa mendatang. Tetelestai, it is finished yang Yesus katakan itu berlaku 2000 tahun yang lalu, berlaku sampai dengan hari ini buat saya dan saudara, dan berlaku seterusnya sampai nanti, saudara. Perfect tense ini menyatakan bahwa apa yang Yesus selesaikan di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu masih dan akan tetap berlaku sampai kapanpun. Amin. Itulah tentang it is finished. Semua yang Yesus lakukan di atas kayu salib buat setiap kita dalam menebus setiap dosa kita. Nah, salib sendiri ini perlu saya tambahkan di tempat ini, karena kadang-kadang kita bingung. Salib itu sebenarnya memisahkan perjanjian lama dan perjanjian baru. Jadi kalau saudara tanya sebenarnya perjanjian baru itu dimulainya dari mana? Sebenarnya perjanjian baru itu dimulai ketika Yesus berkata it is finished, sudah selesai. So lembaran baru terhadap setiap manusia itu mulai terjadi. Perjanjian yang baru itu mulai terjadi ketika Yesus menyelesaikan semua. Dalam mengerti Injil, memahami Injil, merenungkan Injil, kita harus tahu waktu dan momennya apa dan kapan. So waktu kita baca firman Tuhan, kita baca Alkitab, kita juga mesti ngerti kapan nih waktunya, kejadiannya lagi apa, momennya ini lagi ngapain. Nah, kejadian sebelum
peristiwa penyaliban dan kejadian setelah peristiwa penyaliban itu banyak perbedaannya, saudara. Ketika sebelum penyaliban, salib itu memisahkan antara Taurat dan kasih karunia. Ketika sebelum peristiwa penyaliban, Taurat terhadap setiap manusia itu masih terjadi. Ketika after penyaliban, kasih karunia itu datang untuk setiap kita. Kalau dulu sebelumnya kasih karunia itu cuma hingga ketika Allah mau memberikan kasih karunia. Setelah peristiwa penyaliban, kasih karunia itu ada untuk setiap kita yang percaya kepadanya, dan dia akan tinggal tetap dalam setiap kehidupan kita. Amin. Hari ini saya nggak lagi ngajarin tentang grace, hyper grace atau apapun juga. Tapi kenyataannya memang setiap kita percaya, kita akan menerima kasih karunia. Dan ketika kita menerima kasih karunia, grace itu, apa yang dilakukan Yesus di atas kayu salib itu memang hyper grace. Karena kenapa? Karena sebenarnya itu kita nggak layak untuk menerima itu. Dia bayar mahal itu semua untuk memberikannya kepada kita secara cuma-cuma. Salib juga memisahkan penghakiman dan pengampunan. Salib juga memisahkan cara pandang. Kalau dulu zaman perjanjian lama, itu cara pandang manusia ke Tuhan. Tapi dalam perjanjian baru, cara pandang Yesus kepada manusia. Jadi bukan lagi apa yang kita perbuat buat Tuhan, tapi apa yang Tuhan perbuat buat kita. Salib memisahkan itu, saudara. Saat ini kita hidup pada masa setelah salib Kristus. Kita adalah ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu, dan yang baru sudah datang. Matius 27 ayat 50. Yesus berseru pula dengan suara nyaring, sudah selesai, lalu menyerahkan nyawanya. Dan ketika dia berkata sudah selesai, maka terjadi pertukaran pada kayu salib. Pertukaran, Yesus dihukum supaya kita diampuni, Yesus disakiti supaya kita disembuhkan, Yesus dijadikan dosa supaya kita dijadikan benar oleh kebenarannya, Yesus menjalani kematian supaya kita menerima kehidupannya, Yesus mengalami kemiskinan supaya kita menikmati kelimpahannya, Yesus menanggung rasa malu supaya kita menerima kemuliaannya, Yesus tertolak supaya kita diterima oleh Bapa, Yesus menjadi suatu kutuk supaya kita menerima berkat. Amin. Matius 27 ayat 51. Dan lihatlah, tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi, dan bukit-bukit batu terbelah. Saudara, ketika Yesus setelah mengatakan it is finished, maka saat itu juga terjadi gempa, dan tabir bait Allah itu terbelah dari atas ke bawah. Pada zaman dulu sebelum peristiwa salib, yang tadi saya cerita, untuk bertemu dengan Tuhan itu gak bisa sembarang manusia bisa. Misalnya saya mau ketemu dengan Tuhan, belum tentu bisa. Kenapa? Karena untuk bertemu dengan Tuhan itu harus memenuhi beberapa syarat dan syarat. Dan hanya imam keturunan Harun yang bisa untuk menghadap Tuhan di ruangan Maha Kudus. Hari itu setiap kali kita mau minta pengampunan, kita harus menghadap imam. Imam membawa itu semua dihadapkan di tabernakel, di ruang Maha Kudus. Dan hanya imam itu yang bisa masuk. Kita nggak bisa masuk. Karena ketika kita masuk, kita yang berdosa ini masuk, kita yang nggak kudus ini masuk, otomatis kita pasti akan mati. Kenapa? Karena Allah itu kudus. Nah, ketika Yesus mengatakan it is finished,
It is finished. Tetelestai. Sudah selesai. Tabir bait Allah itu terbelah dari atas ke bawah. Bukan terbelah dari bawah ke atas, tapi dari atas ke bawah. Tabir itu seperti korden yang tebalnya belasan sentimeter, tebal banget dan tinggi banget. Yakinlah gak akan ada manusia sekuat apapun juga yang bisa menyobek tabir itu. Tapi tabir itu terbelah dari atas ke bawah. Dan seketika itu juga setiap manusia yang ada di belakang tabir itu bisa masuk ke dalam bait ini. Hari itu hubungan antara kita manusia yang berdosa ini dipulihkan. Hari itu kita sudah bisa bertemu dengan Tuhan kapanpun juga kita mau. Dan mulai dari hari itu baitnya udah bukan di tempat-tempat lagi, saudara. Baitnya udah ada di dalam setiap hati kita. Hadiratnya udah ada di dalam setiap hati kita, saudara. So kemanapun saudara pergi, mau saudara ada di kamar, mau saudara ada di mobil, mau saudara ada di manapun, even saudara mau ada di WC sekalipun, hadirat Tuhan itu ada datang bersama dengan kau, saudara. Hadirat Tuhan itu gak cuma ada di gereja, hadirat Tuhan juga ada di rumahmu, hadirat Tuhan juga ada di tempat pekerjaanmu. Karena hadirat Tuhan itu ada di dalam setiap kita, nempel bersama dengan kita. Kemanapun juga kita pergi, kita membawa hadirat Tuhan itu, saudara. Ketika hadirat Tuhan sudah ada di dalam setiap kita, sebenarnya kalau kita lihat peran dari imam itu sudah nggak ada, saudara. Kenapa? Karena kita manusia, kan dia bilang semua. So ketika hadirat Tuhan ada di dalam setiap hati kita, saudara udah nggak perlu sedikit-sedikit nyibukin atau bikin sibuk gembala saudara lah. Nanti baru sakit kepala dikit, pastor doain saya, pastor, saya sakit kepala. Hadirat Tuhan udah ada dalam hati. Hadirat Tuhan udah ada dalam hidup. Apa yang diucapkan oleh saya, apa yang diucapkan oleh gembala saudara, apa yang diucapkan mungkin oleh cell leader saudara, dengan apa yang diucapkan oleh saudara, kuasanya itu sama, saudara. Kita memiliki Tuhan yang sama, kita memiliki Yesus yang sama, kuasanya sama. Dia bersemayam dalam setiap hidup kita. Dia yang menjamin setiap hidup kita. Dia yang menuntun setiap hidup kita. Amin. Tugas kita just believe. Cuma percaya. Terjadi pemulihan hubungan dan tidak ada batasan lagi. Kuasa salib mengubah hidup. Lewat pengorbanan salib Kristus, maka kita diselamatkan dan beroleh hidup yang kekal. Yesus mengubah kematian menjadi kehidupan lewat salibnya. Itulah Injil Yesus Kristus untuk kita semua yang percaya penuh atas apa yang Yesus sudah lakukan. Kuasa salib mengubah hidup. Berita tentang kelahiran, perjalanan, kematian, dan kebangkitannya adalah berita Injil Yesus Kristus yang harus diberitakan kepada semua orang. Karena hanya lewat Injil kita dapat memperbaiki hati kita, dan itu yang mengubah hidup kita yang mati menjadi hidup. Saudara, hari ini kalau kita boleh share tentang peristiwa salib Kristus, 3 hari nanti
kita akan memperingati kebangkitan Yesus, kebangkitan Kristus. Kita juga memperingati kelahiran Kristus. Nah, rangkaian perjalanan ini, rangkaian perjalanan Yesus, apa yang dilakukan Yesus, itulah yang namanya Injil Yesus Kristus. Katakan ke kanan kiri, Injil Yesus Kristus. Karena lewat Injil Yesus Kristus inilah, maka hidup kita itu bisa dipulihkan. Kalau kita mau hidup, hanya Yesus yang bisa menghembuskan nafas hidup itu buat setiap kita. Nah, saya mau akhiri dengan ini, saudara. Gak ada di slide. Kita buka handphone kita. Saya percaya bahwa setiap kita ada aplikasi Alkitab di handphone. Ada ya. Kalau enggak, buka Alkitab saudara. Saya merasa saya perlu menambahkan ini. Ini sebenarnya nggak ada di bahan, tapi tadi waktu pagi saya berdoa, rasanya pengen nambahin ini. Kita baca Galatia 6. Galatia 6 ayatnya yang ke-14. Galatia 6 ayatnya yang ke-14. Tetapi aku sekali-kali tidak mau bermegah selain dalam apa? Salib Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia. Saudara, sebenarnya kalau kita bicara tentang permasalahan hidup atau permasalahan manusia, itu semuanya udah ada komplit di dalam surat Paulus terhadap jemaatnya. Semua permasalahan ada, mulai dari penyembahan berhala, perzinahan, mulai dari ajaran sesat, mulai dari apapun juga itu udah komplit, saudara, di Alkitab. Nah, di dalam jemaat Galatia, Paulus mengembalikan semuanya itu kepada salib Kristus. Di ayatnya yang terakhir, di pasal yang terakhir, pasal 6, dia mengembalikannya kembali kepada salib Kristus. Nah, kalau kita baca di dalam jemaat di Efesus, jemaat di Korintus, jemaat yang lain, itu juga Paulus selalu berbicara tentang salib Kristus. Kenapa? Karena salib Kristus itulah yang membebaskan, salib Kristus itulah yang membebaskan kita, semua orang percaya. Amin. Nah, di Galatia, kalau kita membaca Galatia, sebenarnya Galatia itu mirip-mirip, beda tipis dengan kita. Kenapa? Karena jemaat Galatia adalah jemaat mula-mula yang sebenarnya mereka sudah mengerti tentang Injil Yesus Kristus itu tadi. Dia sudah mengerti tentang perjalanan Yesus. Mereka sudah mengerti tentang bagaimana pengorbanan Kristus. Mereka sudah mengerti tentang kebangkitan Kristus. Mereka sudah mengerti tentang kecurahan Roh Kudus atas setiap jemaat. Jemaat Galatia. Jemaat Galatia ini adalah jemaat yang merepresentasikan setiap kita, orang-orang Kristen. Tapi apa yang terjadi, saudara? Kalau kita baca pasal yang pertama, biasanya Paulus menulis surat kepada para jemaatnya itu diawali dengan apa? Aku mengucap syukur kepada kalian semua karena kalian apa-apa, gitu kan? Paulus berdoa dan mengucap syukur. Tapi khusus untuk jemaat di Galatia, gak ada kata-kata itu. Justru Paulus seakan-akan dia menulis surat dengan keadaan yang kesel, jengkel, marah. Kenapa? Ternyata saudara, kita buka Galatia pertama. Galatia yang pertama, saya mau akhiri dengan ini.
Galatia pertama ayatnya yang ke-6 dikatakan, aku heran, Paulus heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain. Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain yang sebenarnya bukan Injil. Hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Sekalipun kami atau seorang malaikat dari sorga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan padamu, terkutuklah dia. Ngeri loh saudara. Biar malaikat pun yang memberitakan dibilang terkutuklah dia. Seperti yang telah kami katakan dahulu, sekarang kukatakan sekali lagi, jikalau ada orang yang memberitakan padamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah dia. Jadi bagaimana sekarang? Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Ayat 11, sebab aku menegaskan kepadamu saudara-saudara, bahwa Injil yang kuberitakan itu bukanlah apa? Katakan bersama-sama, Injil manusia. Karena aku bukan menerimanya dari manusia, dan bukan manusia yang mengajarkannya kepadaku, tetapi aku menerimanya oleh pernyataan Yesus Kristus. Saudara, ternyata ngeri banget saudara. Ternyata Injil itu ada dua. Ini yang jadi perhatian. Begitu marahnya Paulus terhadap jemaat di Galatia. Ternyata Injil itu ada dua. Apa? Injil Yesus Kristus dan Injil manusia. Injil itu apa? Injil itu kabar baik. Kabar baik tentang Yesus Kristus dan kabar baik tentang manusia. Kira-kira tahu nggak bedanya? Injil Yesus Kristus itu yang tadi, yang kita share tadi itu, apa yang Yesus sudah lakukan untuk setiap kita. Fokus kita, pandangan kita, lensa kita, mata kita cuma tertuju kepada Kristus, cuma tertuju kepada Yesus, gak ada yang lain. Kabar baik Yesus Kristus. Tapi Injil manusia itu adalah kabar baik yang diberitakan oleh manusia. Maksudnya gini, hari-hari ini saudara, hari-hari ini mimbar gereja atau para pengkhotbah itu gak mengabarkan Injil Yesus Kristus lagi, tapi dia lebih senang mengabarkan Injil manusia. Contohnya apa? Justru ngundangnya motivator-motivator, memberikan nasihat-nasihat yang secara manusia kelihatannya itu baik, tapi sebenarnya itu adalah pemikiran dari manusia. Itu adalah pemikiran yang keluar dari manusia dan bukan apa yang Yesus sudah lakukan buat setiap kita. Seringkali pengkhotbah nambah-nambahin, bikin pola-pola sendiri, 8 step, 8 langkah untuk menuju sukses. Seringkali seperti itu. Kadang-kadang ini yang lebih bahaya lagi, kesaksian kita. Saya nggak menyalahkan kesaksian. Kesaksian itu bagus kalau kesaksian itu tentang Kristus. Tapi seringkali gini, misalnya contoh, saudara, saya punya utang. Misalnya, saudara, saya punya utang miliaran bulan yang lalu. Terus Tuhan suruh saya untuk saya puasa 40 hari. Setelah saya puasa 40 hari,
Tuhan suruh saya untuk memberikan persembahan atas apa yang saya punya. Saya kasih persembahan. Padahal saya nggak punya uang, saudara, tapi saya beriman dengan semua persembahan saya berikan untuk orang yang membutuhkan. Terus habis itu setelah puasa memberikan persembahan, step-step lain lagi misalnya. Nah, kemudian setelah saya menyelesaikan itu, Tuhan tolong saya, hutang saya lunas. Tepuk tangan saudara, tepuk tangan semua. Saudara, mujizat yang Tuhan kasih buat saya itu anugerah besar buat hidup saya. Amin. Itu berkat buat setiap saya. Bahkan apa yang Dia suruh terhadap saya, puasanya itu tadi, memberikan berkatnya itu tadi, itu gak bisa dijadikan pola untuk di copy paste kepada setiap jemaat Tuhan yang lain. Itu adalah hubungan pribadi saya dengan Tuhan sendiri. Gak bisa di copy paste, karena setiap permasalahan kita beda-beda. Nah, kata-kata motivasi juga gak bisa di copy paste setiap kita. Karena tadi seperti awal yang saya bilang bahwa berkat terbesar itu bukan ketika kita sakit menjadi sembuh, bukan ketika kita miskin menjadi kaya, bukan ketika kita nggak punya pekerjaan jadi punya pekerjaan, bukan itu. Itu berkat. Tapi berkat terbesar adalah ketika kita menerima keselamatan yang daripada Kristus itu sendiri. Yang tadinya kita mati boleh menjadi hidup, saudara. Nah, kita harus mengajarkan Injil ini. Kita harus mengajarkan Injil ini. Injil Yesus Kristus, seperti yang dibilang jemaatnya di Galatia. Pola-pola yang kita bisa ajarkan adalah pola-pola yang Yesus ajarkan terhadap setiap kita. Itulah pola-pola. Amin. Terakhir, apapun masalahmu, pandang salib Kristus itu. Apapun masalahmu, pandang salib Kristus itu. Saudara mungkin sakit hari ini, pandang salib Kristus itu. 2000 tahun yang lalu, Dia sudah boleh sakit untuk membebaskan setiap sakit penyakit kita. Apapun masalahmu, Dia sudah menyelesaikan masalahmu 2000 tahun yang lalu. Saya pernah ribut, saudara, sama istri saya. Dan dulu, sebelum saya mengenal ini, kalau ribut, ya udah ribut. Tapi hari ini, kalau ribut, saudara, istri saya bilang, apa yang Yesus lakukan 2000 tahun yang lalu itu lebih berat daripada apa yang harus kita ributkan hari ini. Jadi gak jadi ribut. Waktu saya buat salah, waduh, dulu istri saya, saya belum ngomong, dia udah. Saudara gak kenal istri saya sih. Hari ini saudara, setelah mengenal salib Kristus dan kita selalu memandang salib Kristus, ketika saya buat salah, dia selalu menyadari bahwa saya juga salah juga. Dan Yesus aja ngampuni, kenapa saya gak ngampuni? Jadi setiap kali permasalahan apa yang kita hadapi, pandang salib Kristus, pandang salib Kristus. Dan saya panggil hari ini, saudara, saya mau untuk setiap kita ambil posisi percaya kepada apa yang Dia sudah kerjakan atas setiap kita. Maka salibnya itu akan mengubah setiap hidup kita. Amin.
Apapun masalahmu hari ini, salibnya itu bisa memerdekakan setiap kita. Apapun juga problemmu, mungkin kau bawa problem dari rumah, mungkin kau lagi ada masalah, mungkin kau sakit hari ini, mungkin kau belum punya pekerjaan. Apapun masalah, Yesus sudah selesaikan 2000 tahun yang lalu di atas kayu salib untuk setiap kita. Amin. Amin. Maka itu Paulus bilang gini, mati adalah satu keuntungan. Why? Karena ketika dia mati secara fisik, dia sudah siap untuk bertemu dengan Bapa. Dia sudah siap untuk bertemu dengan Tuhan. Kenapa? Karena dia tahu bahwa hidupnya sudah selamat oleh karya Yesus Kristus di atas kayu salib. Apapun juga yang kita lakukan hari ini, mungkin saudara bilang, aku baru lakuin dosa. Yes, memang iblis selalu bikin tipu daya saudara untuk kita selalu berbuat dosa. Memang kita harus perang terhadap apa yang namanya dosa. Memang kita harus menghindar dari apa yang namanya dosa. Dan dosa itu memang gak bisa dibiarkan menggerogoti setiap hidup kita. Tapi itu gak akan pernah bisa kita lakukan tanpa Kristus yang memimpin hidup kita. Tanpa Dia yang sudah mengerjakan terlebih dahulu untuk setiap hidup kita. Kita gak akan pernah bisa mengasihi orang lain kalau Kristus gak pernah mengasihi kita terlebih dahulu. Dan Dia kenyataannya, Dia mengasihi kita terlebih dahulu. Dia udah melakukan semuanya terlebih dahulu untuk setiap kita. So kita dimampukan untuk melakukan semuanya karena Dia udah melakukan semuanya untuk setiap kita. So fokus kita hari ini, memang kita di dunia kita harus berbuat baik, tapi perbuatan baik kita itu bukan tujuannya untuk keselamatan. Karena keselamatan itu udah kita dapat, saudara. Hari ini bukannya saya mengajarkan, so kalau gitu saudara gak usah berbuat baik. No, kita tetap harus berbuat baik. Kenapa? Karena kita ada di dunia. Tapi bukan karena perbuatan baikmu itu kau diselamatkan. Kau diselamatkan karena kau percaya atas apa yang Kristus sudah buat atas hidupmu, atas apa yang Kristus sudah lakukan di atas kayu salib untuk hidupmu, saudara. Amin. Yuk kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini, untuk siang hari ini. Kau sungguh luar biasa, Kau sungguh dahsyat Tuhan. Karyamu luar biasa untuk setiap kami, penyertaan-Mu luar biasa untuk setiap kami Tuhan. Karya terbesar-Mu, salib-Mu sungguh luar biasa untuk setiap kami Tuhan. Dan kami tahu anugerah-Mu itu tidak akan pernah menjadi sia-sia untuk setiap kami, karena kami mau percaya penuh. Kami mau percaya atas apa yang Kau sudah lakukan untuk setiap kami. Hari ini saudara, hari ini setelah mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, dan kau menyadari bahwa begitu pentingnya salib Kristus, apa yang Yesus sudah lakukan untuk setiap kita lewat pengorbanannya di atas kayu salib itu, dan kita mau percaya penuh. Dan hari ini ketika saudara sadar dan saudara mau bilang bahwa ya Tuhan, aku mau percaya. Aku mau percaya dengan apa yang Kau lakukan untuk setiap kami. Dan it is finished. Ini sudah selesai untuk setiap kami. Saudara boleh taruh tangan saudara di dadamu. Terima kasih Tuhan untuk setiap tangan yang sudah taruh di dada. Mereka mau
percaya penuh terhadap Engkau. Karya salib-Mu luar biasa untuk setiap kami. Salib-Mu yang boleh mengubah setiap kami, Tuhan. Hamba-Mu berdoa pada pagi hari ini. Hamba-Mu bukan siapa-siapa, Tuhan. Biar Engkau sendiri yang menjamah setiap mereka. Engkau sendiri yang memberkati setiap mereka. Engkau sendiri yang beracara terhadap mereka. Dan kami percaya bahwa mereka hidupnya tidak akan pernah sama lagi, karena ada salib-Mu di dalam setiap kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan. Terima kasih.